Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'na fi hadzal majma'il karim fi hali sihatin wa afiyatin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin, amma ba'du. Faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan wa timmul hajja wal umrata lillah. Shadaqallahul azim. Hadratul Mukarram yang sama-sama kita muliakan, Shahibul Bait, Shahibul Hajat, keluarga besar Bapak Novi dan Ibu Iin yang telah mengundang kita semuanya di kediaman beliau ini dalam acara tasyakur. Kita doakan semoga beliau dan keluarga besarnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nantiasa diberikan nikmat sehat walafiat, diberikan panjang usia dalam berkah ibadah yang dia dan beliau lakukan, khususnya umrohnya dijadikan umroh yang mabrurah, makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadratul Mukarramin, segenap para sesepuh, tokoh masyarakat, para tuan hujaj, wabil khusus kepada Ketua DKM Bapak Terim Permadi dan jajarannya, orang tua kita Bapak Haji Safil, para sesepuh, ada juga Bapak Haji Aan, Bapak Tri, ada Bapak Robi, ada Ustadz Khazin, alhamdulillah, ada Bapak Endang, pembawa acara kita Bapak Adi Suhadi, Bapak Iman, segera para bapak-bapak yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para tetangga, khususnya keluarga besar Bapak Novi, yang kita doakan semoga keluarga besar ini, keluarga besar kita, lingkungan kita senantiasa dijadikan lingkungan yang aman, damai, tentram, sejahtera, dijadikan lingkungan yang aman dan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia nikmat rahmat yang telah diberikan. Malam hari ini kita dapat memenuhi undangan dari keluarga Bapak Novi dalam acara tasyakur bin ni'mah. Allah berikan nikmat kepada beliau bisa melaksanakan ibadah umroh bersama istrinya. Lalu kemudian beliau syukuri nikmat itu dan mengundang kita sebagai tahniah untuk ungkapan rasa gembira bahwa nikmat itu telah dirasakan oleh beliau dan keluarganya, yang dengan begini sebenarnya tidak mewakili atas apa yang telah beliau rasakan dari nikmat Allah tersebut. Tapi insya Allah ini menjadi tanda bahwa beliau adalah orang yang telah diberikan karunia agung, yaitu hidayah serta ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih beliau bisa melaksanakan ibadah di Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah dengan sebaik-baiknya. Insya Allah ini dijadikan umroh yang mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini, nanti kita, keluarga kita, lingkungan kita semuanya pun dapat undangan dari Allah untuk bisa berkunjung ke Makkatul Mukarramah, berkunjung di Madinatul Munawwarah, berziarah di makam Rasulullah, tetap iktikaf dalam Masjid Nabawi dan Masjidil Haram di Makkatul Mukarramah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Salawat dan salam semoga tetap tercurah melimpah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk umat yang kelak mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pertama karena tasyakur umroh, maka saya akan ajak bapak-bapak untuk sedikit merasakan salah satu kalimat nikmat yang dibaca di sana. Ini insya Allah kalau kita baca, mudah-mudahan suara kita ini adalah bagian suara yang menyaut dari panggilan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mari kita baca, dan ini harus diikuti oleh bapak semuanya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, kalimat itu yang dibaca ketika orang-orang itu melakukan ibadah umroh dan haji. Teringat betul saat saya ketika mau ke Arafah tanggal 8 Dzulhijjah, kita berangkat dari maktab kita menuju Arafah. Maka sepanjang jalan setelah kita niat haji, bukan umrah, sudah niat haji betul, kita sudah mulai melepaskan semua yang harus kita lepaskan dari keduniawian kita. Sepanjang jalan kita baca itu sampai di Arafah, melintasi Mina dulu, melintasi Muzdalifah dulu, baru sampai di Arafah. Saya ingat betul saat itu, dari mulai saya naik bis sampai ke Arafah, saya ditugaskan untuk memimpin baca talbiyah itu. Masya Allah, itu tahun kemarin itu menjadi nikmat yang besar bagi diri saya. Hadirin, itu kalau betul kata Pak Novi tadi, kalau diungkapkan sulit diungkapkan. Tapi yang pasti saya harus katakan, Bilabong, perumahan Bilabong kali ini Blok F khususnya, saya yakin seyakin-yakinnya sedang dihujani berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin Pak, dalam sebulan ini berapa orang yang telah dipanggil Allah untuk ke Mekah di Blok F ini? Masya Allah, ini gak main-main. Coba cari perumahan kayak begini susah Pak. Kemarin ada Pak Haji siapa? Pak Jasudin duluan, pas Ramadan, ya Pak ya? Umroh ya Pak ya? Disusul sama Pak Anda, lalu kemudian Pak Novi dan ibunya. Ya Allah, 4 orang Pak. Hari ini Pak Hendra pulang dari sana. Masya Allah. Ini bukan sembarangan. Ini kalau bukan kampung yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak akan terjadi begini. Sebentar lagi hajian, dipanggil lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk haji. Masya Allah. Ini Bilabong berkah namanya, berkah. Masya Allah. Ayo mau cari kemana Bapak?
Ya, Masya Allah. Dia rasain pakai hati. Maka insya Allah kalau malam hari ini kita turut gembira dengan nikmat saudara kita yang telah pulang dari umroh, insya Allah kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi kira-kira Bapak mau dipanggil Allah nggak? Mau. Meninggal apa Ustaz? Panggil apa nih? Meninggal lagi. Ada dua panggilan. Ada dua hal panggilan. Meninggal haji gitu. Pak meninggal jangan dulu. Panggil umroh dulu, panggil haji dulu. Bebas dari beban Pak dipanggil. Bebas semuanya. Allah karim. Jadi jarang saya temuin Pak perumahan begitu, jarang. Kan ada 3 perumahan saya ngaji di dalamnya itu. Ya baru Kabilah ini yang aneh menurut saya. Blok 1 blok lagi. Sebulan berapa orang dipanggil ke Mekah? Bulan depan Pak Robi insya Allah. Amin. Jangan ngelak Pak Robi. Mau ngelak ya, amin. Halu bukan kepalanya nih, kumisnya aja kan. Allah. Ini berkah namanya Pak. Susah sulit dicari perumahan kayak Bila Kudus sulit kan. Masya Allah. Ya, hadirin rahimakumullah, yang pertama harus saya ucapkan kenyataan dan faktanya seperti itu. Belum lagi yang berkaitan dengan keluarga. Dari keluarga orang di sini, orang tuanya ada yang dipanggil haji, ada. Ini berarti berkah betul. Ada yang mungkin kakaknya, mungkin pamannya dari keluarga bapak yang dipanggil umroh haji, ada. Itu kalau bukan berkah, apa nama? Masya Allah. Itu rahimakumullah. Orang yang ikut senang dengan orang yang telah bisa melakukan ibadah haji dan umroh, setidaknya namanya itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan dirinya, lihat keturunan kita nanti, apa anak kita atau cucu kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau ada undangan umroh, haji, umroh, datengin Pak. Walaupun di pojok ya. Ada yang di pojok ada? Di luar. Dengar ya soalnya ya. Masya Allah. Ya. Luar. Itu yang Allah. Ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang orang yang dipanggil oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji ini betul-betul nikmat. Satu, berapa banyak manusia yang Allah ciptakan, tidak semua ditakdirkan ke sana. Tapi orang itu mampu bisa ke sana, berarti itu pilihan Allah. Kedua, mata ini Pak, mata. Kalau mata ini kemudian tiap hari kadang-kadang kita lihat yang nggak diperbolehkan, kadang-kadang kita lihat maksiat, kadang-kadang kita lihat dosa, apalagi kita laki-laki senangnya melihat ya. Biasanya yang dilihat itu perempuan yang cakep apa yang jelek? Yang cakep dilihat, yang jelek juga dilihat. Dosa dua-duanya itu mengundang dosa Pak. Malah kadang-kadang lihat orang jelek dosa lebih gedean. Kalian ngedek. Makanya jangan salah tuh. Lihat orang jelek dosa lebih gedean daripada orang cakep. Karena ujungnya tuh gak enak. Ada orang yang begitu-begitu ya. Itu bahaya lihat orang jelek. Tapi ketika mata ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan mampu melihat Ka'bah secara langsung, Masya Allah. Ini mah udah mulai baru melihat itu kayak gimana ya rasanya. Tadi Pak Novi nggak bisa diomong itu udah Langsung jatuh Ustaz. Iya. Langsung dari diri jatuh, nggak kerasa itu saja jatuh. Ada yang langsung pingsan, ada Pak enggak Ka'bah. Nangis terharu. Karena gini, selama ini ngerasa sholat jauh dari Ka'bah, terus ngadep Ka'bah, baru hari itu lihat Ka'bah langsung, oh ini kayak apa perasaan? Makanya doa melihat Ka'bah tuh Allahumma ja'al hadhil Ka'bah haibatan wa mahabatan li jami'in nas. Itu doa ketika melihat Ka'bah itu. Lupa Ustaz di situ mah. Beda kita mah lupa. Pakai Ka'bah Lupa bingung ngomong apaan. Terharu. Allah karim. Itu maka Rasul katakan ada 5 hal yang kalau dipandang langsung dapat pahala dan jadi ibadah. Di antara 5 perkara itu adalah melihat langsung Ka'bah. Jadi Bapak kalau ketemu Ka'bah nggak usah dilihatin doang, itu pahala terus lain. Loh, ada orang yang keder ada Pak, lihat itu keder dari mana nih Pak, lihat di Ka'bah, Masya Allah, ini dahsyatnya Ka'bah.
Yang kedua, kalau orang itu sampai ke Makkah, berarti dia telah menjatuhkan, menginjakkan kakinya ke satu-satunya tanah yang paling dimuliakan Allah di dunia ini. Jadi Allah ciptakan tanah ini Pak, luasnya minta ampun. Allah katakan wa ardullahi wasi'ah. Buminya Allah itu luas. Tapi dari seluas bumi ini hanya satu tanah yang paling dimuliakan Allah, namanya tanah haram. Namanya tanah haram. Apa? Tanah haram. Haram itu yang mulia. Artinya apa? Siapapun orang yang ada di situ mendadak mulia. Bapak kalau masuk tanah haram tuh nanti kalau udah mau masuk tanah haram, kiri haram, ke kanan tuh halal. Misalnya begitu, haram, halal, gitu doang. Kalau ke haram, berarti ini mulut udah harus dijaga, mata harus dijaga, telinga harus dijaga, pikiran harus dijaga. Sekali punya perasaan apa? Oh, penyataan tuh haram. Oh, kita kalau mau ketemu sama teman ada masalah nggak boleh ribut. Ya teman saya lihat betul tuh tabrakan Pak, mobil apa namanya itu sedan sama sedan. Soalnya kan mobil nggak ada pelan ya Pak Novi ya, puncong semua nggak ada, mau belok mau apa semua. Coba tabrakan. Kalau kita keluar kira-kira ngomel nggak gitu? Ngomel di sana keluar salaman rangkulan biasa, Ulang lagi. Karena di tanah haram tuh begitu. Kalau kita malah Lama ributnya. Asuransi segala keluar. Gitu. Terus orang mah nggak ada begitu. Damai langsung Pak. Penduduk itu begitu. Masya Allah. Bapak mengucap situ kalau tahu sudah sampai sacijuk metu saucap nyata di situ tuh. Asli di situ tuh. Haram tuh. Makanya kalau di sana tuh doanya itu harus hati-hati. Hati-hati. Nggak tahu Pak Novi doanya apa. Kalau istrinya nempel takut gimana? Suka dijabah di sana ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Waduh, Masya Allah. Makanya kalau doa itu kalau suami itu harus. Istri saya waktu tawaf sama satu nempel terus, takut saya doanya salah. Jangan-jangan Pak Novi. Tapi kalau enggak ya. Masya Allah, itu doa. Itu di Mekah Pak. Salat di Masjidil Haram Pak, ini kemuliaannya lebih baik daripada salat di masjid manapun 100 ribu kali lipat. Satu rakaat di Masjidil Haram itu lebih bagus daripada 100.000 kali lipat di masjid manapun. Ayo Pak. Wah ya, Masya Allah. Makanya amalan nanti kalau di sana sholat banyak. Nah saya diajarin guru saya begini Pak Haji, kalau kamu merasa punya kodok sholat, dulu waktu muda bengal suka ninggalin sholat, disitulah kita kodok. Di kodok sekali sama dengan 100.000 kali sholat yang kita kodok. Saya masa dulu dilanggar mulu sholat, masih muda dilanggar mulu. Bisa di kodok sono. Kemarin kodok sholat. Dilanggar, Banyakin kodok Pak. Saya juga sama, tapi saya ngerasa nggak pernah punya kodok sholat saya dari kecil. Saya tuh ngerasa dari akil balik saya nggak pernah punya utang sholat, itu nggak punya. Tapi saya tetap biar lebih yakin mantap saya kodok di sana. Saya dari mulai habis maghrib sampai isya itu sholat ya kata bawah. Yang penting saya nggak mau nyari teman Indonesia, ngobrol sama Indonesia mah. Kalau teman orang kita ngobrol baik Pak. Iya, apalagi sendalnya ketukar baru bingung kan. Makanya kita cari teman orang lain dengan sama ngobrol gitu jadinya. Sholat. Ya. Nah, lalu sesekali kita sholat di lantai 3 gitu baru ya. Lantai 2, entar di pinggir Ka'bahnya. Ya pengalaman semuanya. Nah, bisa diajarin begitu. Nanti kalau semuanya di Makkah, kontrol sholat. Kalau di Madinah lebih baik daripada sholat 1000 rakaat di tempat yang lain. Bagusan Mekah Mas. Ya, makanya di Madinah itu tarawihnya 36 rakaat. Di Madinah tuh. Karena biar seimbangin madzhab Imam Maliki, kenapa di Madinah itu 36 rakaat? Agar menyeimbangi paling enggak untuk bisa ngikuti di Mekah yang 20 rakaat. Mekah 20 rakaat, Madinah 36 rakaat. Makanya Imam Maliki enggak mau kalah. Akhirnya dia punya madzhab 36 rakaat tuh tarawihnya. Nah, itu apa namanya itu akal-akalan madzhab.
Tapi istihad tuh, istihad tuh begitu. Alhamdulillah, Mekah 20, di Madinah 36, Bilabong untuk 10. Alhamdulillah, ini namanya adalah keberkahan. Sedangkan di Madinah itu ada makhluk yang paling mulia dari semua ciptaan Allah. Di bumi ciptaan Allah, langit ciptaan Allah, malaikat ciptaan Allah, hewan binatang semua ciptaan Allah.